Halo saudara semuanya, selamat berjumpa kembali. Apa kabar semuanya? Sekarang saya mau ceritakan tentang acara penamatan siswa-siswi SMP di Jepang. Oke, jadi untuk penamatan siswa SMP kelas 3 di Jepang ini, mereka buat dalam dua. Jadi yang pertama itu acara perpisahan antara kelas 3 dengan kelas 1-2. Jadi acara perpisahan dengan kelas 1-2 itu mereka sendiri, anak-anak sendiri, tidak dengan orang tua, dan dengan orang tua itu saat acara penamatan itu, dan itu acaranya resmi sekali. Kami orang tua yang hadir di situ itu sudah dilarang untuk tidak menggunakan handphone. Jadi handphone semua di silent. Jadi kami orang tua tidak ada foto atau video saat mereka acara penamatan yang resminya itu. Tapi saya ceritakan saja ya, secara garis besarnya. Dan memang acaranya memang luar biasa hikmatnya. Jadi kami orang tua itu tidak diperbolehkan untuk mengambil foto atau video. Salah satu alasannya itu mungkin juga karena mengganggu. Selain alasan kegiatan anak sekolah itu tidak boleh diekspos dengan terbuka seperti itu, mungkin juga mengganggu karena memang acaranya hikmat sekali. Jadi pertama itu orang tua masuk lebih dulu dalam ruangan itu. Jadi dalam ruangan itu sudah disusun kursinya, untuk orang tua itu sudah disusun dua kursi. Karena undangan untuk orang tua itu yang hadir hanya 2 orang. Jadi disusun juga dua. Jadi dua dari depan, terus lorong, dua lagi, lorong, dua. Jadi duduknya memang harus dua itu. Setelah orang tua masuk semua, duduk, sudah dibacakan tata tertibnya lagi. Dan saat pembacaan tata tertib itu ada 4 guru yang baca. Bukan karena tata tertibnya banyak, tapi baca dalam beberapa bahasa. Jadi yang pertama itu bahasa Jepang, yang kedua bahasa Spanyol, yang ketiga bahasa Portu, dan yang keempat itu bahasa Filipin. Karena guru-guru yang baca peraturan ini dalam beberapa bahasa ini mereka guru di situ sebagai guru penerjemah. Tidak ada guru penerjemah bahasa Indonesia di situ, karena siswa SMP di situ yang dari Indonesia itu baru anak saya ini. Ada 1 orang lagi yang sekarang tamat sama-sama juga, tapi dia peranakan. Bapaknya orang Indonesia, mamanya orang Nihong. Dan dia juga lahir besarnya di sini. Dan acaranya itu berlangsung selama 2 jam. Terus waktu penerimaan ijazah itu juga semua siswa itu diberikan secara langsung oleh kepala sekolah. Jadi tidak pakai perwakilan. Maju satu-satu, dibacakan namanya oleh wali kelas, terus maju ke depan, ke podiumnya kepala sekolah kasih, terus siswa, mereka bicara ambilnya tuh begini, bukan langsung kepala sekolah kasih begini terus langsung mereka ambil 2 tangan begini, tidak, 1 tangan lebih dulu, 1 tangan pegang dulu, habis itu baru 1 tangannya ikut, kepala sekolahnya lepas, baru siswanya ambil ijazahnya itu. Habis pembagian ijazah itu, terus dari kelas 3 ini ucapkan terima kasih untuk orang tua. Jadi mereka omongnya menghadap ke kita, barisan orang tua yang duduk. Dari situ itu sudah suasananya yang sudah penuh haru biru sudah. Jadi saya tuh jadi lucu, antara lucu mau menangis tidak, tapi campur aduk. Lucunya tuh begini. Siswa kelas 3 itu baca ucapan terima kasih untuk orang tuanya itu semuanya kan dalam bahasa Jepang. Nah, saya bahasa Jepangnya kan masih jatuh bangun. Tapi karena dia baca itu sedang menangis, laki-laki ini yang baca sedang menangis. Orang tua yang di kiri kanan kita ini juga sudah sudah lap-lap air mata. Saya juga air mata sudah jatuh. Tapi saya ini jadi berpikir lucu juga. Kok saya menangis? Kan saya tidak terlalu mengerti apa yang dia omong di sana. Tapi kok air mata jatuh? Jadi antara lucu dengan sedih. Tapi karena banyak orang tua yang menangis, akhirnya saya juga air mata jatuh juga. Cepat-cepat saya lap. Saya berusaha untuk tahan. Karena saya berusaha untuk tahan tuh yang saya punya kepala mulai pening sudah.
Dan saya mulai lepas menangisnya itu saat acara terakhir itu para wali kelas yang tadi mereka antar anak-anak masuk, sekarang anak-anak itu semua berdiri dari tempat duduknya. Wali kelas itu berdiri di tengah-tengah mereka punya barisan tempat duduk. Siswa ini berdiri dan jalan keluar sambil membelakangi gurunya, wali kelasnya. Saya omong ini sampai Irwanto juga sudah membelakangi wali kelasnya. Jadi wali kelasnya tetap berdiri di situ sampai satu kelas itu selesai keluar semua dan wali kelasnya ikut mengantarkan dari belakang. Nah, saat siswa itu berjalan keluar ruangan itu mereka jalan tuh sedang menangis. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Aduh, mereka pencah menangis ini. Kita antara lucu dengan mereka punya gaya menangis atau kita juga ikut menangis karena sedih. Tapi memang itu kita orang tua itu memang semuanya menangis juga itu. Saya juga menangis, saya segukan. Saya menangisnya itu apa? Saya sendiri tuh saya rasa antara percaya dan tidak percaya, rasa bangga juga. Dalam ruangan itu saya refleks kembali. Kita punya perjuangan, kita punya perjalanan sampai bisa berhasil masuk ke Jepang ini. Aduh, luar biasa. Tapi akhirnya anak satu juga sudah tamat SMP di sini dan akan berlanjut sudah di sini. Jadi setelah kita semua keluar dari ruangan itu, baru acara foto-fotonya itu kita di mereka punya kelas. Wali kelasnya kasih mereka sampul untuk isi ijazahnya. Ini sampul untuk isi ijazahnya. Terus dengan beberapa hadiah dari sekolah. Jadi setelah di kelas dulu baru mereka dengan wali kelas saja mereka sudah menangis. Dalam acara perpisahan dalam kelas itu mereka masih menangis. Setelah itu mereka keluar di luar, guru-guru yang lain, guru-guru mata pelajaran itu sudah tunggu mereka. Dan saya punya anak ini dipeluk oleh guru bahasa Inggrisnya, dia langsung menangis. Jadi yang ditunggu, NJ itu ditunggu oleh guru bahasa Inggrisnya yang orang Kanada, terus ada dengan orang Nihong juga. Orang Jepang itu ada 2 orang itu. Waktu kami sedang foto-foto mereka kegiatan dalam kelas itu, ada satu ibu guru tua juga. Dia datang terus dia kasih tunjuk, dia bilang itu NJ ada di memang NJ duduknya pas depan pintu. Kami bilang iya. Dia bilang NJ lagi menangis. Kami bilang iya. Terus dia dekat saya dengan bapaknya NJ, terus dia bilang NJ anak baik, anak rajin. Dari dia sendiri, dia punya pribadi sendiri, dia suka sekali dengan NJ. Jadi setelah suasana itu, setelah acara itu selesai, anak-anak pulang dari acara penamatan itu bukan hanya tenteng ijazah, tapi dapat uang. Penamatan di Jepang ini anak-anak pulang bukan hanya tenteng ijazah, tenteng juga amplop uang. Jadi amplop uang itu adalah uang sisa dari pembayaran uang sekolah. 1 hari sebelum acara penamatan itu kami sudah dapat dia punya kertas pemberitahuan itu, angkanya itu bukan ratusan ribu saja. Itu diberitahukan bahwa satu anak dapat 2 juta lebih. Itu uang sisa pembayaran, katanya sisa pembayaran uang sekolah. Nah, untuk NJ punya ini lebih dari itu, lebih dari 5. Kami buka amplop, waduh. Saya langsung telepon saya punya keluarga, saya kasih tahu. Saya ceritakan ke mereka, ini NJ sudah penamatan, tapi pulang dari sekolah bukan hanya ijazah saja yang dibawa, dapat lagi dengan amplop. Saya kasih tahu jumlahnya, mereka juga kaget, besar sekali. Terus mereka di kelas itu bukan hanya dapat amplop, dapat map untuk isi ijazah ini, beberapa hadiah dari guru dari sekolah juga kasih ke mereka. Salah satunya ini semua siswa kelas 3 dapat. Ini alarm, semua siswa dapat. Terus dari ini juga dari kelas
mereka punya foto-foto perpisahan dengan mereka punya tulisan-tulisan semua ini. NJ dapat ucapan selamat dari siswa kelas 1-2 di kelas bahasa Jepang. Ini ada ucapannya di belakang, di tengah ini. Terus ini dari klub melukis. Ini ucapan selamat untuk kelas 3 yang tamat. Terus NJ itu dikasih voucher belanja, hadiah juga dari lingkungan yang kami tinggal ini. Ucapan selamat omedeto untuk NJ, sudah tamat SMP. Voucher belanjanya itu belanjanya di mall. Terus NJ dapat hadiah lagi, hadiah perpisahan dari guru bahasa Inggrisnya yang orang Jepang. Mereka dengan NJ juga senang karena komunikasi bahasa Inggrisnya tuh bagus. Dan mereka guru-guru itu juga yang sarankan NJ untuk SMA, ambil SMA yang sekarang NJ sudah lulus itu. Karena SMA itu juga dia komunikasinya lebih banyak bahasa Inggris. Nah, kalau kenang-kenangan dari sekolah itu ini album kenangan mereka punya selama kegiatan di sekolah. Jadi ini isi di dalamnya foto-foto semua. Tebal sekali. Memories 2024. Congratulations and good luck. Kalau ini kita bayar, kita diminta dari sekolah untuk orang tua juga ikut berpartisipasi untuk bayar. Karena ini foto-foto ini kerjasama sekolah dengan para fotografer. Oke, sampai di sini saja saya punya cerita tentang acara penamatan ini. Untuk anak sekolah punya seragam itu nanti dikembalikan ke sekolah, dan itu sekolah simpan untuk siswa-siswa yang baru masuk nanti kalau belum punya seragam di rental. Macam NJ punya itu kan pakai sistem rental, kita pinjam dari sekolah, dikasih pinjam dari sekolah. Jadi habis tamat ini NJ kembalikan ke sekolah. Oke, sampai di sini saja cerita dari saya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sayonara.